Jadi sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW telah berpesan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Rasulullah Nabi Muhammad SAW mengatakan, carilah seorang lelaki yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia yang akan menjadi raja di surga ataupun penghulu nanti di akhirat. Kata Nabi SAW, berikanlah jubahku sebagai tanda pelantikannya Uwais Al-Qarni. Lelaki tersebut adalah seorang yang berpenyakit, zaman dulu dibilang sopak, gitu, di seluruh tubuh badannya. Sopak ini jenis penyakit kulit. Jadi sopak itu penyakit kulit. Dia itu datang dari Yaman. Lantas sangat terkejutlah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib ini mendengar pesan dari Nabi SAW tersebut. Mereka berpikir, mereka itu kan adalah 4 sahabat Nabi SAW yang dekat, ya. Kenapa mereka tidak dapat menjadi raja di surga? Adakah Uwais Al-Qarni itu lebih hebat orangnya? Berapa jauhkah? Berapa dekatkah? Berapa kenalkah dia kepada Nabi Muhammad SAW? Kata Ali, sedangkan aku ini menantunya, gitu. Bertanya-tanya. Maka Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun mentaati, menjalankan pesan dari Nabi Muhammad SAW dan menunggu kedatangannya dari Yaman yang mengerjakan ibadah haji. Ditunggu, nggak muncul Uwais Al-Qarni tadi. Sampai 10 kali haji. Berarti kan 10 tahun tuh. Sampai 10 tahun, 10 kali musim haji. Nggak muncul. Ditunggu-tunggu. Kemudian Umar bin Khattab dan Ali bin Thalib ini berjumpalah dengan seorang lelaki dari Yaman, seperti yang dipesankan oleh Nabi SAW. Awalnya Uwais Al-Qarni ini tidak ngaku bahwa beliau itu Uwais Al-Qarni. Bolak-balik ditanya sama Umar dan Ali, bolak-balik ditanya. Akhirnya Uwais Al-Qarni ini ngaku bahwa dialah orang yang mereka cari-cari selama 10 tahun. Kemudian Umar dan Sayyidina Ali pun menyerahkan jubah Nabi SAW sebagai tanda pelantikannya Uwais Al-Qarni itu sebagai penghulu atau raja di surga, sambil berkata, "Wahai Uwais Al-Qarni,
yang akan menjadi penghulu atau raja di surga. Inilah jubah Muhammad Rasulullah. Beliau menyuruh kami untuk menyerahkan kepada engkau. Kemudian Sayyidina Ali bertanya, wahai Uwais Al-Qarni, apakah amalan yang telah menjadikan engkau sebagai penghulu atau raja di surga? Sedangkan kami ini adalah 4 sahabat Muhammad Rasulullah SAW. Lantas Uwais Al-Qarni pun menjawab, sesungguhnya kamu semua itu tidak kenal atau tidak pernah melihat Muhammad Rasulullah. Wah, bayangkan tuh kalimat Uwais Al-Qarni itu. Padahal mereka 4 sahabat. Dijawab dengan Uwais Al-Qarni itu, sesungguhnya kamu semua itu nggak kenal atau nggak pernah melihat Muhammad Rasulullah. Mendengar jawaban dari Uwais Al-Qarni itu marah. Betapa marahnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di situ. Diulangi lagi berulang-ulang. Uwais Al-Qarni itu menjawab, sesungguhnya kamu semua tidak kenal Muhammad Rasulullah. Padahal mereka itu yang hidup bersama Nabi, berperang bersama Nabi, yang belajar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Ali bin Abi Thalib mulai teringat sambil berkata beliau bahwa dia pernah melihat Muhammad Rasulullah hanya 1 kali saja sepanjang hidupnya. Lantas Uwais Al-Qarni pun tidak berpuas, nggak puas hatinya dengan jawaban Ali bin Abi Thalib tersebut, bahwa beliau mengatakan, satu kali selama hidupnya itu melihat Muhammad Rasulullah. Lantas Uwais Al-Qarni itu pun menyuruh Sayyidina Ali membuktikan dan menceritakan tentang Sayyidina menceritakan bahwa dia itu pernah melihat Muhammad Rasulullah. Maka Ali pun menceritakan, pakai pada suatu hari lagi nih, pada suatu hari, ini ceritanya Ali bin Abi Thalib ya. Karena Uwais Al-Qarni itu minta bukti. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW mau mencuci Ka'bah. Lalu beliau mengajak aku, kata Sayyidina Ali, dan Bilal bin Rabah ke Ka'bah. Setelah sampai ke Ka'bah, Nabi Muhammad SAW pun menyuruh Bilal bin Rabah untuk duduk dan hendak berdiri di atas bahu Bilal. Karena Nabi SAW mau memanjat dan mencuci Ka'bah. Karena kan Bilal bin Rabah itu kan badannya besar, gagah. Makanya Nabi SAW pun memanjat dan berdiri di atas bahu. Ketika sudah berdiri di atas bahu Nabi Muhammad SAW, kata Ali bin Abi Thalib,
Lalu aku pun mendengakkan kepala ke atas, ingin melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang aku lihat ketika mendengakkan kepala ke atas, ternyata bukanlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi adalah Muhammad Rasulullah. Yang pusing-pusing ya, yang enggak, yang pusing minum bodrek aja. Mendengar peristiwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu yang diceritakan oleh Ali kepada Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni pun membenarkan peristiwa itu dan berkata, benar, itulah Muhammad Rasulullah. Jadi siapakah yang Ali nampak sebenarnya? Siapakah Muhammad Rasulullah? Pertanyaannya itu. Nabi Adam alaihissalam itu manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Adam alaihissalam itu membuka matanya, maka beliau itu melihat Muhammad Rasulullah. Lantas, apakah yang dilihat oleh Nabi Adam itu Nabi Muhammad SAW yang kita tahu selama ini? Sedangkan Nabi Muhammad pada waktu itu belum lahir lagi pada zaman Nabi Muhammad, pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Jadi siapakah Muhammad Rasulullah? Kita masuk peristiwa yang ketiga untuk menguatkan dalil. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Adam Abul Bashar, Muhammad Abul Arwah. Adam itu bapak sekalian manusia, Muhammad itu bapak sekalian ruh. Muhammad yang mana yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW? Adakah diri Nabi SAW sendiri yang dimaksudkan? Jika diri Nabi SAW, bolehkah Nabi mentajalikan ruh? Ada kisah lagi satu, pakai pada suatu hari lagi nih. Pada suatu hari para sahabat bertanya, siapakah engkau sebenarnya ya Muhammad? Lalu Nabi SAW pun menjawab, Ana Ahmad bila mim. Aku Ahmad tanpa huruf mim. Kalau teman-teman paham dan memahami yang saya kalamkan ini, yang ingin saya sampaikan, ya hanya pemegang yang diberikan rahasia yang mengetahui rahasianya. Sudah nampak jawabannya? Kalau sudah, simpan dalam hati. Bagi yang sudah memahaminya, mungkin sudah nampak jawabannya itu. Mungkin juga ada yang masih dalam kebingungan atau tidak paham.
harus digarisbawahi teman-teman sekalian. Sesungguhnya yang memberikan kepahaman itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita. Jadi pelajarilah ilmu ma'rifat itu, ilmu yang mula-mula dari segala-galanya ilmu yang ada di dunia ini. Contoh, bagaimana kita bisa berkata bahwa sholat kita sah, sedangkan kita tidak tahu perkara yang mula-mula mengenal ataupun ilmu ma'rifat ini. Maka sering saya katakan, di akhir zaman ini ilmu ma'rifat, hakikat dan tasawuf itu adalah ilmu yang paling penting sekali untuk menghidupkan rohani dan untuk menghadapi fitnah dajjal laknatullah. Maka berusahalah kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, dan carilah guru mursyid yang kamil, yang ahlinya, yang sanadnya jelas, para wali Allah. Kenapa? Mereka lah sebagai yang menenangkan akhir zaman ini, insya Allah selamat dunia akhirat. Lantas siapakah Nabi Muhammad SAW dan siapakah Muhammad Rasulullah itu? Sama atau beda dari cerita-cerita, kisah-kisah yang kita ceritakan tadi? Saya ceritakan ini tentang Nabi Muhammad SAW dan Muhammad Rasulullah itu bukan berarti bertujuan menduakan Nabi Muhammad SAW, tetapi untuk menjelaskan siapakah sebenarnya Muhammad Rasulullah itu. Supaya kita semua membuka mata dan berlapang dada untuk memahami hakikat kebenarannya. Itu tujuan kita ceritakan kisah tadi. Kita balik kepada persoalannya. Siapakah Nabi Muhammad SAW dan Muhammad Rasulullah? Nabi Muhammad SAW itu adalah satu contoh yang terbaik buat umat sedunia. Banyak yang mengetahui akan sejarah beliau, biodata beliau, tapi kita di sini bukanlah bercerita tentangnya Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muthalib, yang ibunda beliau adalah Siti Aminah dan istrinya adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Tapi kita ingin menceritakan hal Muhammad Rasulullah. Supaya kita itu tidak ada alasan untuk tidak berselawat dan memberi salam kepada Rasulullah SAW. Semakin cinta, semakin sayang kita kepada Muhammad Rasulullah. Nah, jadi begini. Dalam pengertiannya Muhammad itu ada dua pengertian. Pertama Rasulullah. Rasulullah itu Rasul Allah berarti.
ada Muhammad bin Abdullah. Rasulullah, Ro Sin Lam, Ro Ruh Sin utusan, suruhan, insan, Lam itu lambang. Jadi Rasul itu adalah rohnya manusia, adalah ciri atau lambang dari kerasulan. Tapi Rasul Allah, Rasul itu dia, Roh Sin Lam. Allahnya udah pernah kita bahas, alif lam lam ha. Alif jat, lam sifat, lam yang kedua asma, dan ha itu af'al. Jadi Rasulullah adalah ruh utusan Allah. Ruh insan adalah ruhnya Allah itu yang tidak pernah mati, alias kekal, baqo. Maka Muhammad Rasulullah ini selama masih ada makhluk, baik yang berjasad ataupun yang berupa ruh, tidak akan pernah mati. Ruh di sini maksudnya dalam artian setitik nurnya yang ada pada setiap insan itu. Beliau itu akan tetap hidup karena beliau itu adalah pancaran langsung dari Allah. Itulah yang disebut dengan nur Allah. Maka nur Allah dan nur Muhammad itu adalah satu kesatuan yang tidak akan pernah terpisahkan. Jangan dibeda-bedain. Makanya yang berselawat itu bukan hanya selawat dia kepada Muhammad Rasulullah, tapi juga maka selawat itu dibilang zikir. Makrifat yang tercepat itu ya selawat. Ngasih salam kepada Muhammad Rasulullah itu ngasih salam kepada siapa? Itulah yang disebut Qahanil Zat atau Zat Allah yang bernama Muhammad. Yang punya Zat itu Ahad, bukan Esa lagi. Beda. Nah, Qahanil Zat inilah yang menaungi semesta alam. Seluruh alam. Itu makanya dikatakan bapak dari sekalian ruh. Jadi Nur Muhammad itu tiada lain adalah alhamdu ataupun pujian atas dirinya sendiri. Yang ada lain adalah sifat Allah. Maka dengan kejelasan ini tampaklah dia. Buka lapang. Buka dada kita lapang. Lapangkan hati kita. Berpikir dengan jernih. Bahwa diri batin itu adalah ruh sebagai sifat Allah.
Nah, sekarang yang bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah itu maksudnya Johir. Az-Zohiru, sesuatu yang pasti akan hancur atau wafat. Tapi hakikatnya, jasadnya pun, jasad beliau itu terbentuk melalui Nur Muhammad yang dipancarkan dari Nur Allah. Paham ya kalimatnya ya? Itu makanya dikatakan bahwa manusia itu sebelum johir sudah diciptakan ruhnya. Dari Allah itu sifat wasifatihi, yang artinya itu cerminan pujiannya atas dirinya sendiri atau sifat menyifati yang tiada lain bernama Nur Muhammad. Maka dari Nur Muhammad inilah tercipta 4 anasir: air, api, angin, tanah. Air inilah yang pertama kali menitis sebelum terjadi api, angin, dan tanah. Itu makanya disebut dia namanya air keabadian, air kehidupan. Kemudian api inilah yang disebut amal ma'ruf nahi mungkar. Angin ini yang disebut dengan penyampai. Tanah ini yang disebut wujud ataupun johirnya. Maka yang johir itulah bagi manusia itu adalah Adam. Berarti dari cerita itu seluruh yang berjohir ini termasuk manusia itu hakikatnya tercipta dari sifat Nur Allah. Jadi kalau begitu manusia ini yang ada lain sifatnya zat Allah, sifatnya zat Allah, sifatnya zat Allah, dan afalnya bukan zat Allah ya, sifatnya zat Allah. Untuk yang pro dan kontra tentang Nur Muhammad ini dengan Nabi Muhammad bin Abdullah sebenarnya nggak perlu diperdebatkan. Tapi yang penting di sini adalah kesadaran pada diri masing-masing. Dan semoga dengan adanya yang sangat sedikit penjelasan ini dapat menyadari diri kita semua, termasuk saya pribadi, yang sangat hina karena memang ucapan yang keluar ini tidak sebaik diri ini, tidak sebaik apa yang diucapkan. Masih sama-sama belajar.